Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nia Tosimumiata Mimi dengan NIM 220301201401404. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kangkung air. Ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adalah deskripsi dari kangkung air, yang kedua karakteristik dan morfologinya, yang ketiga cara pengolahan, tekstur dan rasa, yang keempat kandungan gizi dan manfaatnya, dan yang kelima komponen bioaktif dari kangkung air. Masuk ke topik pertama yaitu deskripsi kangkung air. Tanaman kangkung berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Birma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Nah, tanaman air di Indonesia itu sangatlah beragam. Salah satu jenisnya ialah kangkung air. Kangkung air sendiri merupakan tanaman yang termasuk ke dalam genus Ipomea dan salah satu tanaman sayuran yang tumbuh baik di daerah subtropis dan tropis. Ipomea aquatica termasuk ke dalam tanaman hidrofit yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air. Mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam dalam air dan muncul ke permukaan air. Ini adalah taksonomi tanaman kangkung air. Merupakan kingdom Plantae yaitu tumbuhan, subkingdomnya Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, divisionya Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomea, dan spesies Ipomea aquatica Flots. Topik kedua yaitu adalah karakteristik dan morfologi dari kangkung air. Kangkung air memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabang akar menyebar ke semua arah dan melebar secara mendatar. Batang tanamannya berbuku-buku, bulat panjang, banyak mengandung air, dan berlubang-lubang. Nah, dari buku-bukunya tadi mudah sekali keluar akar. Selanjutnya, tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan baru. Untuk bentuk daunnya seperti jantung hati, ujung daun runcing atau tumpul, serta permukaan daun atas lebih hijau tua dibanding permukaan bawahnya. Nah, selama siklus hidupnya, tanaman ini dapat berbunga, berbuah, dan berbiji. Dari bentuk bunganya seperti trompet dan daun mahkota berwarna putih kemerah-merahan. Untuk bentuk biji, bersegi-segi atau agak bulat dan berwarna coklat atau kehitam-hitaman. Dan yang terakhir, buah kangkung itu berbentuk bulat telur yang di dalamnya berisi 3 butir biji. Seperti yang sudah sedikit disinggung tadi, warna dari kangkung air ialah hijau. Nah, warna hijau ini disebabkan oleh kandungan pigmen klorofil yang tinggi. Klorofil terdapat dalam daun dan permukaan batang, yaitu di dalam spongi di bawah kutikula. Pada umumnya, klorofil yang banyak terdapat dalam tanaman adalah klorofil A dan B. Dalam daun, perbandingannya adalah 3:1. Jumlah klorofil dalam daun rata-rata 0,1% dari berat basa daun. Nah, untuk habitatnya, tanaman kangkung air ini tumbuh di tempat yang lembab, daerah rawa, parit, sawah, pinggir-pinggir jalan yang tergenang. Tumbuhan kangkung air dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahun. Tanaman ini termasuk semak. Daur hidupnya kadang-kadang berumur 1 tahun atau menahun. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kangkung itu ada 2 jenis, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaan antara kangkung darat dan kangkung air yang pertama terletak pada warna bunga. Kangkung air berbunga putih kemerah-merahan, sedangkan kangkung darat berbunga putih bersih. Selanjutnya, perbedaan lainnya pada bentuk daun dan batang. Kangkung air berbatang dan berdaun lebih besar daripada kangkung darat. Dari segi warna batangnya juga berbeda.
Kangkung air berbatang hijau, sedangkan kangkung darat berwarna putih kehijau-hijauan. Selain itu, kangkung darat lebih banyak bijinya daripada kangkung air. Oleh karena itu, kangkung darat diperbanyak lewat biji, sedangkan kangkung air diperbanyak melalui stek. Topik bahasan yang ketiga yaitu adalah cara pengolahan, tekstur, dan rasa dari kangkung air. Sebelumnya, pengolahan pangan sendiri itu bertujuan untuk mendapatkan bahan pangan yang aman untuk dimakan sehingga nilai gizi yang dikandung bahan pangan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan lainnya yaitu agar bahan pangan tersebut dapat diterima, khususnya diterima secara sensori, yaitu penampakan, aroma, rasa, dan tekstur. Proses pengolahan akan memberikan perubahan karakteristik secara fisik maupun komposisi kimia dalam sayuran. Nah, untuk pengolahan kangkung oleh masyarakat Indonesia itu biasanya ditumis, dikukus, ataupun direbus yang pada prinsipnya memang diolah dengan pemanasan. Hasil pengolahan yang ditemui pun kadang masih sangat beragam, seperti tumis kangkung dengan tekstur daun dan batang yang terlalu empuk, ada juga teksturnya masih sedikit keras, ada pula yang hasil pengolahannya berwarna hijau segar, hijau kekuningan, dan bahkan ada yang sampai hitam. Proses pengolahan dengan pemanasan dalam waktu lama pada suhu tinggi dapat mengurangi kandungan nutrisi dan antioksida sayur-sayuran. Kandungan antioksida dapat hilang secara berkala saat proses pemanasan. Kangkung air bila dimasak terlalu lama akan mengurangi kandungan vitamin C di dalamnya dan merusak struktur seratnya. Nah, untuk beberapa cara pengolahan yang biasa dilakukan, pada pengukusan sendiri itu memiliki beberapa keuntungan, yaitu kandungan gizinya tidak banyak berkurang, rasa sayur lebih enak, renyah, dan harum, serta kemungkinan sayur menjadi hangus hampir tidak ada. Selanjutnya, kangkung air ini mempunyai rasa manis, tawar, dan sejuk. Dari segi tekstur, sayur kangkung daunnya licin dan batangnya lentur. Ini adalah topik keempat, yaitu kandungan gizi dan manfaat kangkung air. Kangkung air merupakan tumbuhan sayuran berdaun yang memiliki nilai penting dari segi ekonomi dan gizi. Kangkung air kaya dalam asam folat, beta-karoten, serat, vitamin, kalsium yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, di sini ada tabel komposisi kimia kangkung air per 100 gramnya. Nah, kadar air dalam kangkung air ini mencapai 90%. Hal ini dikarenakan tanaman ini tumbuh dan merambat di permukaan air. Kadar air bahan pangan memang dapat dipengaruhi oleh habitat atau lingkungan bahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kadar abu sekitar 1,0%. Kadar abu pada kangkung air ini tergolong sedang. Kadar abu menunjukkan adanya unsur-unsur mineral pada kangkung air. Selanjutnya yaitu protein kasar sebesar 2,35%. Protein ini termasuk kadar yang cukup rendah karena protein tumbuhan merupakan protein yang bermutu rendah karena memiliki keterbatasan dalam jumlah asam amino yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada lemak sekitar 0,55%, ada karbohidrat yang tergolong tinggi sekitar 6,02%, dan kemudian ada abu tidak larut asam sekitar 0,10%. Menunjukkan kadar abu ini menunjukkan bahwa kangkung air memiliki mineral tidak larut asam. Dan selanjutnya yaitu ada serat kasar sekitar 1,04%. Serat atau fiber merupakan senyawa inert secara gizi didasarkan atas asumsi bahwa senyawa tersebut tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan. Pada bahasan selanjutnya, kangkung air ini memiliki manfaat. Bagian tumbuhan kangkung air yang digunakan sebagai obat adalah daun, batang, dan akar yang digunakan dalam bentuk segar. Nah, daun dan batang kangkung ini digunakan untuk mengatasi keracunan makanan, urin yang sedikit, kencing nanah, pendarahan, sulit tidur, sulit buang air besar, terkilir, digigit ular, dan digigit serangga. Selanjutnya, untuk akar kangkung digunakan untuk mengatasi keputihan, batuk lama, radang gusi, dan keringat dingin. Ini adalah topik yang terakhir, yaitu komponen bioaktif kangkung air.
Kangkung air memiliki senyawa fitokimia atau komponen bioaktif yang berguna bagi kesehatan tubuh dan telah dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional dan anti-inflamatori. Senyawa fitokimia berperan sebagai nutrisi secara dan serat alami yang dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Beberapa manfaat lain yaitu adalah menurunkan risiko terhadap penyakit hati, stroke, tekanan darah tinggi, katarak, osteoporosis, dan infeksi saluran pencernaan. Nah, komponen bioaktif pada kangkung air ini dapat dianalisis menggunakan uji fitokimia. Hasil uji fitokimia terhadap daun, tangkai daun, dan batang kangkung air masing-masing memiliki komponen bioaktif berupa alkaloid kecuali pada batang, steroid, fenolhidroquinon, dan karbohidrat. Kita akan membahas satu-satu komponen bioaktif kangkung air tersebut. Yang pertama adalah alkaloid. Alkaloid merupakan metabolit basah yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid yang terdapat pada kangkung air diduga merupakan golongan protaalkaloid ataupun sidioalkaloid. Alkaloid pada ekstrak kasar kangkung air memiliki aktivitas antioksidan. Yang kedua yaitu adalah steroid. Steroid merupakan golongan senyawa triterpenoid. Steroid berupa padatan kristal yang berwarna putih yang digunakan dalam kristalisasi. Steroid yang ditemukan pada kangkung air ini lebih berfungsi sebagai peningkat stamina tubuh dan anti-inflamasi dibandingkan sebagai antioksidan. Selanjutnya yaitu adalah fenolhidroquinon. Fenol meliputi senyawa yang berasal dari tumbuhan dan mempunyai ciri yang sama yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil. Senyawa fenol yang terdeteksi pada ekstrak kasar kangkung air memiliki aktivitas antioksidan. Nah, yang terakhir komponen bioaktifnya yaitu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sudah biasa ya teman-teman sebagai sumber utama bagi manusia dan hewan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat berperan dalam penyimpanan energi, transport energi, dan pembangunan dinding sel. Karbohidrat yang terkandung dalam kangkung air ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 6,02%. Karbohidrat yang memiliki berat molekul rendah umumnya mempunyai banyak kegunaan seperti berperan dalam interaksi antara hewan dan tumbuhan, perlindungan luka dan infeksi, serta detoksifikasi dari substansi asing. Kegunaan lainnya yaitu mencegah ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein dalam tubuh. Nah, pada penjelasan sebelumnya sudah dibahas tentang komponen bioaktif pada kangkung air. Nah, ada yang berperan sebagai antioksidan yaitu senyawa golongan alkaloid dan golongan fenolhidroquinon. Nah, memang dalam kangkung air ini cukup banyak mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi manusia. Manfaat antioksidan bagi manusia diantaranya dapat mencegah kerusakan sel akibat adanya radikal bebas. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu merupakan suatu molekul atom atau beberapa grup atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Nah, senyawa antioksidan ini dapat bekerja dengan cara menangkap radikal bebas tersebut yang merupakan elektron tidak stabil karena tidak memiliki pasangan. Akibatnya, elektron tersebut menjadi berpasangan, sehingga tidak mencari senyawa lain untuk meredam aktivitasnya. Radikal bebas terbentuk dari reaksi oksidasi di dalam tubuh. Reaksi oksidasi dapat terjadi setiap saat, bahkan ketika bernapas pun dalam tubuh manusia terjadi reaksi oksidasi. Reaksi ini menghasilkan radikal bebas sangat aktif yang dapat merusak struktur sel fungsi sel. Tetapi memang reaktivitas radikal bebas ini dapat dihambat oleh sistem antioksidan yang melengkapi sistem kekebalan tubuh. Tetapi apabila peningkatan radikal bebas pada tubuh manusia ini terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindarkan, seperti karena faktor-faktor stres oksidatif, radiasi UV, polusi udara dan lingkungan, makanan dan minuman yang mengandung residu peptisida, asam lemak jenuh, asam lemak trans,
pewarna, dan pengawet makanan yang dilarang, sehingga dapat mengakibatkan sistem pertahanan antioksidan di dalam tubuh kita tidak lagi bisa memadai, dan perlu tambahan antioksidan dari luar. Nah, untuk itu, kangkung air ini dapat menjadi salah satu sumber antioksidan dari luar tubuh sebagai penetral radikal bebas berlebih yang ada di dalam tubuh. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.